Melenyapkan formasi, mulai. Dengan teriakan keras Lu Kou, ruang di sekitarnya mulai berdengung dan bergetar, ilusi itu berhenti, dan neraka berdarah di bumi muncul di depan mata semua orang. Api bayi langit di atas kepala juga kembali ke gambar aslinya, membentuk awan darah, dan kemudian tersebar satu demi satu. Bau darah yang kuat dan menyengat membubung ke langit. Tiba-tiba, terdengar jeritan teror di mana-mana, dan semua orang menemukan bahwa dahan dan batu yang mereka pikir akan mereka injak semuanya telah berubah menjadi mayat yang mengerikan. Tapi yang benar-benar menakutkan semua orang bukanlah mayat-mayat ini, tapi formasi yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar. Kepulan-kepulan-kepulan. Cahaya pedang sepertinya muncul dari udara tipis, membunuh orang-orang di antara kerumunan. Dalam sekejap, banyak sekali tubuh yang terbelah menjadi dua, seperti memotong rumput. Gelombang darah segar lainnya membasahi tanah Lei Mingsong. Langit di atas juga terhalang oleh formasi, dan beberapa monster tua dari Naschen Soul Stage tidak lagi peduli untuk mengejar Lu Kou. Mereka melihat ke arah murid mereka sendiri, jatuh ke dalam genangan darah berkeping-keping, dengan mata pecah-pecah. 10.000 sekte racun, aku akan mencabik-cabik sisa-sisamu. Suara menderu bergema di seluruh langit dan bumi. Beberapa monster tua dari Naschen Soul Stage, dari kekuatan berbeda bergandengan tangan lagi dan meluncurkan serangan terkuat ke formasi sekitarnya. Ah! Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua orang merasa putus asa bahwa serangan para senior di Naschen Soul Stage tidak hanya gagal menghancurkan formasi, tetapi juga mengalami serangan balasan. Metode serangan mereka yang paling kuat menyapu seluruh formasi, menjadi kaki tangan formasi pembunuhan. Sungguh formasi yang kuat. Kenapa Kunlun masih menyembunyikan master formasi spiritual yang begitu menakutkan? Monster tua di tahap Naschen Soul juga menyadari ada yang tidak beres, dan untuk sementara mereka tidak berani bertindak gegabah. Neraka di bumi ini muncul begitu tiba-tiba sehingga Lu Yun tidak punya waktu untuk keluar dari formasi. Dia hanya bisa mengangkat perisai untuk menahan serangan balik. Wajah Lu Qinghe sangat serius dan dia berkata, formasi ganda. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan 2 level, ini 3 level. 3 formasi digabungkan menjadi satu, lawannya sangat kuat. Tingkat ketiga, di mana formasi tingkat pertama? Lu Qinghe bertanya. Lu Yun tidak menjawab, dan memanfaatkan kekacauan kerumunan untuk mengenakan topeng, Zhang San. Mo Qingwan tercengang saat melihat ini. Sungguh. Zhang San dari Sekte Kaisar Pedang memang Lu Yun, dan perasaan awalnya benar. Mo Wensan juga tertegun sejenak, dan menoleh ke arah Lu Qinghe. Melihat istrinya tidak tampak terlalu terkejut, hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Pantas saja Lu Qinghe setuju untuk pergi bersama Lu Yun begitu saja. Ternyata dia sudah mengetahui identitas Lu Yun sejak lama. Setelah Lu Yun mengenakan topeng, dia mengaktifkan mata sejati Daoxuan lagi, mencoba mencari tahu di mana letak mata susunan pembunuh. Sayangnya, formasi kali ini lebih kuat dari apapun yang pernah ditemui Lu Yun sebelumnya. Selain itu, pemandangannya sangat kacau sehingga sulit untuk menemukannya untuk sementara waktu. Lu Yun tidak punya pilihan selain terus melindungi sekelilingnya dengan perisai energi aslinya, mencegah penetrasi serangan susunan pembunuh. Kerumunan di dekatnya sepertinya telah menemukan tempat aman ini, dan mereka semua berkumpul menuju Lu Yun, ingin bersembunyi di sampul geng Zenki untuk sementara waktu. Lu Yun sedikit mengernyit, tapi tidak mengecualikan mereka. Sebaliknya, dia membangun perlindungan di tempat untuk menjaga Lu Qinghe dan yang lainnya di tempat mereka berada. Dia sendiri bergegas keluar dan terus mencari formasi. Di luar gerbang Gunung Lei Mingsong, semua orang di Guking San tercengang, melihat pemandangan berdarah di barisan pembunuhan, berkeringat deras. Pasukan lain yang tidak segera masuk ke gerbang gunung juga diam-diam bersyukur. Saya benar-benar menyelamatkan nyawa. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah masih memercik, dan jeritan tak henti-hentinya. Setelah beberapa monster tua tahap Naschen Soul mencoba menghancurkan formasi lagi dan gagal, mereka tidak lagi berani bertindak gegabah. Sekte Wandu, bukankah kamu hanya ingin kembali ke Kunlun? Jika kita mengakui hal ini, bisakah kita menghentikan barisan pembunuhan? Banyak pemimpin pasukan meraung dan tidak mampu melawan sama sekali. Namun, Lu Kou tidak menanggapi, dan tidak ada murid Sekte Wandu yang muncul. Sepertinya dia ingin terus menikmati pesta pembunuhan ini. Darah terus mengalir ke tanah, dan ruangan itu berdengung dan bergetar. Pada saat ini, Lu Yun tidak berniat untuk terus mencari mata formasi, dan dia mengarahkan pedangnya ke dalam pedang, memadatkan niat pedang kosong yang semakin kuat. Nak, cepat hentikan. Monster Naschen Soul di atas berteriak dengan tergesa-gesa, mencoba menghentikan Lu Yun, tapi Lu Yun tetap melanjutkan jalannya sendiri, seolah dia tidak mendengar teriakan mereka. Kamu pasti Zhang San dari Sekte Kaisar Pedang. Dengarkan saranku dan segera hentikan. Kami sudah mencobanya. Menyerang dengan kekuatan tidak ada efeknya. Itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Diam, kalian. Lu Yun meraung tidak sabar, dan kekuatan pedangnya terus meningkat. Kamu bocah, apakah kamu bercanda dengan hidup kami?
Apakah kamu akan membunuh kami semua? Melihat Lu Yun menolak untuk mendengarkan, beberapa monster tua Yuanying segera menyatukan pikiran mereka, mengubah target mereka dengan kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bergegas menuju Lu Yun, berharap untuk membunuhnya sebelum dia dapat menyerang penghalang formasi. Wajah Mo Qingwan menjadi pucat. Bu, apa yang dia lakukan? Formasi pembunuhan ini luar biasa. Tidak ada master formasi spiritual yang kuat di antara kita. Hampir tidak mungkin untuk menghancurkan formasi melalui mata formasi. Kita hanya dapat menghancurkannya dengan kekuatan. Tapi, para senior sudah mencobanya, tapi tidak ada efek sama sekali. Serangan itu hanya akan memantul. Alasan kenapa rebound adalah karena kekuatan serangannya tidak cukup. Selama kekuatannya cukup kuat melebihi nilai kritis formasi, pasti bisa mematahkan formasi. Maksudmu serangan Lu Yun lebih kuat dari gabungan para senior itu? Bagaimana ini mungkin? Mo Qingwan berkata dengan putus asa. Lu Qingye juga tampak gelap. Ya, bagaimana mungkin? Tidak peduli seberapa kuat Lu Yun, dia tidak bisa lebih kuat dari upaya gabungan beberapa orang, tahap jiwa baru lahir. Tetapi, jika Anda tidak mencobanya, Anda hanya akan menunda kematian Anda untuk sementara waktu. Melihat postur Wan Du Sekte, jelas bahwa mereka tidak bermaksud memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Mungkin, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang dengan pedang itu. Lu Qingye melihat ke arah figur panggung Nas Chen Sol yang menyerang Lu Yun, dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Nak, jika kamu tidak mendengarkan nasihat orang tua itu, kamu akan menanggung akibatnya dan risikonya ditanggung sendiri. Beberapa monster tua dari Nas Chen Sol Stage bergerak bersama. Melihat Lu Yun menolak untuk mendengarkan, mereka tidak punya pilihan selain membunuhnya. Kebetulan saya sedang menahan banyak amarah, jadi saya memilih kesemek yang lembut untuk meningkatkan semangat saya. Namun, ketika mereka membentuk formasi pembunuhan 4 sisi dan menyerang Lu Yun, alis mereka tiba-tiba berdetak kencang dan mereka berhenti bersamaan. Sungguh niat pedang yang membara. Bukankah dikatakan bahwa pemimpin sekte baru dari Sekte Kaisar Pedang telah memahami niat pedang tingkat Kaisar? Momentum saat ini tidak hanya di tingkat Kaisar, saya khawatir bahkan melampaui tingkat suci. Dari mana asal anak ini? Beberapa monster tua tahap Nas Chen Sol berhenti tiba-tiba, bukan karena mereka tidak ingin mendekat, tetapi karena mereka tidak berani. Niat pedang yang kuat itu telah memberi mereka tekanan tanpa akhir. Jika mereka mengambil beberapa langkah ke depan, mereka mungkin akan terkoyak. Setiap orang yang berhasil bertahan dalam formasi juga terkejut dengan niat pedang yang menakutkan ini, dan mata mereka ngeri, fokus pada sosok bertopeng. Dia sebenarnya sangat. Bibir merah Mo Qingwan terbuka lebar, dadanya naik turun dengan hebat, dan dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Metode serangan Lu Yun sebenarnya lebih kuat daripada beberapa tahap Nas Chen Sol yang bekerja sama. Siapa yang berani mempercayai ini? Menantu yang baik, aku tahu kamu bisa melakukannya. Lu Qingye memberi pengakuan penuh pada Lu Yun dan menatap sosok penyendiri itu dengan harapan. Sekarang semua harapan terkonsentrasi pada pedang itu. Jika berhasil, itu akan menghancurkan formasi, jika gagal. Jika niat pedang tajam seperti itu masih gagal membelah penghalang formasi, serangan pantulan pasti akan cukup untuk menghancurkan semua orang, termasuk monster-monster tua di Nas Chen Sol Stage. Semua orang tahu ini. Jadi, tidak ada yang berani berbicara dengan mudah. Monster tua di Nas Chen Sol Stage, yang baru saja berteriak untuk membunuh Lu Yun juga menahan nafas karena takut mengganggu Lu Yun. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Memotong. Kekuatan pedang terkonsentrasi hingga kekuatan maksimumnya, dan cahaya putih menyembur dari telapak tangan Lu Yun, seolah-olah 10 matahari lahir dari udara tipis, menyengat semua orang hingga mereka tidak bisa membuka mata. Tentu saja, niat pedang ini tidak dipadatkan oleh Lu Yun sendiri, tetapi salah satu dari 3 niat pedang yang dia peroleh di dunia bawah laut itu. Ini yang terakhir, Lu Yun tidak bertarung sampai mati seperti yang dibayangkan semua orang. Bahkan jika niat pedangnya pulih, dia masih memiliki cara untuk menyelesaikannya. Berdengung, niat pedang belum menyentuh penghalang formasi, tetapi momentum yang menakutkan telah menyebabkan formasi pembunuhan bergetar. Yang bergetar di saat yang sama adalah hati semua orang. Kehidupan mereka semua bergantung pada Lu Yun saja. Anda tidak boleh gagal. Cahaya yang menyala-nyala meledak, dan semua orang memejamkan mata secara bersamaan. Mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitar mereka. Ledakan, tabrakan yang memekakkan telinga hampir mematahkan gendang telinga semua orang, dan pernapasan seolah terhenti pada saat ini. Cahaya putih tetap ada. Terjadi keheningan selama beberapa detik. Mereka masih hidup. Ini menunjukkan bahwa niat pedang tidak dipantulkan kembali, yang berarti serangan Lu Yun berhasil menembus formasi pembunuhan. Tapi semua orang masih agak sulit dipercaya. Apakah berhasil? Atau kita semua mati? Kita mati terlalu cepat, jadi kita tidak merasakan sakitnya. Baru setelah cahaya putih menghilang, mereka berani percaya bahwa mereka benar-benar hidup dan formasi tersebut benar-benar telah dirusak oleh Lu Yun. Senior Zhang San, kami berhutang budi padamu.
Beberapa monster tua di Naschen Soul Stage tertegun untuk waktu yang lama. Melihat sosok yang kesepian itu, butuh waktu lama untuk menenangkan diri dan buru-buru mengganti nama mereka menjadi Lu Yun dengan wajah kagum. Ini benar-benar situasi yang fatal, dan saya tidak menyangka ini akan diselesaikan oleh Lu Yun. Lu Qinghe hampir tidak bisa menahan diri dan bergegas mendekat. Dia melepas topeng Lu Yun dan berkata, "Apa Zhang San? Ini jelas menantu laki-lakiku yang baik, Lu Yun." Susunan pembunuhan telah dipatahkan dan semua orang melarikan diri. Lu Kou akhirnya muncul dan menatap Lu Yun dengan dingin, tapi kemudian ekspresinya berubah, karena monster-monster tua di Naschen Soul Stage bersiap untuk membunuhnya. Sisa-sisa dari 10.000 sekte racun, taktik bagusmu memungkinkanmu menyusun susunan pembunuhan yang begitu kuat. Sayangnya, kamu melewatkan satu langkah pun. Tanpa kesulitan dalam susunan pembunuhan, beberapa monster tua, Naschen Soul Stage, sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat membunuh Lu Kou. Namun, saat mereka hendak bergerak, mereka tiba-tiba mendengar Lu Yun berkata, "Jangan anggap enteng, ini baru permulaan." Hanya awal, ketika beberapa orang mendengar kata-kata Lu Yun, mereka kembali tercengang, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Kekuatan dari Master Formasi Spiritual adalah setelah formasi selesai, tanpa restu dari formasi, tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah. Dan semakin kuat formasinya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkannya. Sama seperti susunan pembunuhan ini, mengapa tidak diatur di Akademi Yunsan, tetapi Sekte kelas 3 dipilih? Justru karena pertahanan Sekte kelas 3 lemah. Jika formasi di Akademi Yunsan memakan waktu terlalu lama, akan mudah diketahui sebelumnya, dan tentu saja tidak akan semulus itu. Sekarang formasi pembunuhan telah dipatahkan, tidak mungkin untuk memasangnya kembali dalam waktu singkat, tetapi mengapa Lu Yun mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan? Semua orang bingung. Haha, Raja Tianzhen, seperti yang diharapkan darimu, kamu datang untuk merusak rencana klan kami lagi, tapi kali ini, kamu terlambat satu langkah. Tepat ketika semua orang terkejut dan ragu, semua orang dari Sekte Wandu muncul, dan di tengah-tengah, sosok Parubaya melangkah keluar. Ketika Lu Kou melihat pria ini, dia segera menunjukkan rasa takut, berlari ke arah pria Parubaya itu dan berkata dengan hormat, "Tuan." Akibatnya, pria Parubaya itu bahkan tidak melihat ke arah Lu Kou, dan sikapnya terlihat sangat arogan. Semua orang langsung kaget. Pemilik, bahkan Lu Kou harus memanggilnya Tuan. Siapakah pria Parubaya asing ini? Beberapa monster tua, Naschen Soul Stage, menatap pria Parubaya itu, waspada dan bingung pada saat yang sama. Lu Yun sama sekali tidak merasa terkejut. Dia menatap pria Parubaya itu dan berkata perlahan, "Hun Wuji, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Fluktuasi kekuatan jiwamu sepertinya menjadi lebih kuat lagi. Ya, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan auramu juga telah berubah. Jika bukan karena niat pedang familiar tadi, aku mungkin tidak bisa mengenalimu." Pria Parubaya misterius yang tiba-tiba muncul adalah Hun Wuji. Lebih tepatnya, setelah melahap dua raja jiwa dari klan hantu, Hun Gan dan Hun Yuan, kekuatan jiwa mencapai Hun Wuji yang sangat kuat. Terakhir kali di penjara jiwa naga, Lu Yun mengandalkan kekuatan pedangnya untuk menghancurkan Xiao Wuhai, tuan rumah Hun Wuji, tetapi Hun Wuji melarikan diri dengan lengan kiri yang kuat dari mayat tersebut. Hun Wuji melarikan diri ke Kunlun, memilih inang baru, dan menemukan batang jiwa dan elemen jiwa. Pada saat itu, Hun Qian Hun Yuan telah sepenuhnya mengendalikan Sekte Wandu, dan Lu Kou adalah seekor anjing yang mereka pelihara. Hun Wuji mengandalkan lengan kiri mayat dewa dan melahap jiwa umur panjang. Kekuatan jiwanya telah melampaui dua raja jiwa lainnya, jadi ambisinya meluas dan dia melahap keduanya juga. Kekuatan jiwa Hun Wuji saat ini telah melampaui level raja dan mencapai level kuasi kaisar, yang bisa dikatakan sangat kuat. Apakah kalian saling kenal? Beberapa monster tua dari Naschen Soul Stage memandang Lu Yun dengan heran ketika mereka melihat mereka berdua mengobrol seperti teman lama yang sudah lama tidak mereka temui. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak berani lengah, dan berkata dengan nada serius, "Aku pernah bertarung sebelumnya, tapi aku tidak begitu paham. Kalau begitu, kenapa kita tidak bergabung dan membunuhnya?" kata dekan lama Akademi Yunsan. "Aku khawatir ini bukan tandingannya." Lu Yun berkata dengan pesimis. "Bukan lawan." Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan tiba-tiba tersentak, berkata, "Senior Zhang San, tidak bisakah kamu membunuhnya dengan niat pedang kuat yang baru saja kamu kental?" Lu Yun menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Niat pedang barusan bukanlah sesuatu yang dia kental sendiri. Itu jelas dicuri dari tempat lain dan telah habis. Biarpun tidak habis, meski Lu Yun masih bisa menunjukkan niat pedang seperti itu, mustahil untuk menghancurkan lengan mayat Hun Wuji. Dan, yang paling dikhawatirkan Lu Yun adalah, saat Hun Wuji mengenali dirinya sendiri barusan, dia berkata bahwa dia sudah terlambat satu langkah. Apakah itu berarti dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan mayat dewa? Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi bencana yang sangat besar. Ketika semua orang melihat Lu Yun menggelengkan kepalanya, tubuh mereka terasa seperti setengah kedinginan,
Tapi bagaimanapun juga, mereka harus mencobanya, jika tidak mereka tidak akan mau melakukannya. Jadi beberapa monster tua tahap Naschen Soul saling memandang, dan secara tak terduga membunuh Hun Wuji dengan pemahaman diam-diam. Semut manusia tercela, mencari kematian. Hun Wuji tersenyum menghina, dan kabut hitam tiba-tiba mengembun di depannya, yang merupakan kekuatan jiwa yang membedakannya. Teknik jiwa, kematian lintas bayangan. Kabut hitam mengembun menjadi bentuk salib dan langsung menembus alis beberapa monster tua tahap Yuanying. Tidak ada luka di antara alis beberapa monster tua tahap Naschen Soul, tapi anehnya, mereka semua jatuh dari udara dan kehilangan nafas. Karena keterampilan jiwa menargetkan jiwa mereka. Buk-buk, melihat beberapa senior Naschen Soul Stage jatuh ke tanah dan tubuh mereka tidak lagi bergerak, semua orang di sekitar mereka melebarkan mata. Ketakutan langsung melanda tubuhnya. Hanya dengan satu kalimat, beberapa tahap Naschen Soul langsung terbunuh. Meskipun tahap jiwa baru lahir ini dibatasi oleh Taoisme dan tidak dapat menggunakan kekuatan api bayi, bagaimanapun juga mereka adalah senior yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Jadi dia mati seperti itu. Mati dalam sekejap mata. Monster macam apa pria parubaya dari Wan Du Sek ini? Dan mengapa kabut hitam itu membuat jiwa kita gemetar saat muncul? Apakah itu jiwa ilahi? Mungkinkah pria parubaya itu sedang dalam tahap menjadi dewa? Untuk sementara waktu, kepanikan yang tak ada habisnya menyebar di hati setiap orang, dan mereka tidak berani bernapas terlalu keras. Bahkan lelaki tua dalam tahap Naschen Soul sangat rentan di hadapan lelaki itu. Jika dia ingin membunuh kita, bukankah itu mudah? Setiap orang merasakan kepala mereka berdengung, dengan 10.000 keraguan, 10.000 keterkejutan, dan 10.000 ketakutan. Lu Qingye mengerutkan kening dan berpikir, seolah dia teringat sesuatu, ekspresinya menjadi lebih ketakutan, dan dia berkata dengan suara yang tajam, tidak, itu bukan jiwa, jiwa tidak terlihat, itu kekuatan jiwa, itu bukan manusia, sama sekali, tapi, klan hantu. Lu Qingye memiliki pengetahuan yang luas dan telah membaca banyak buku kuno langka di Akademi Yunsan. Di antaranya, ada buku-buku kuno yang mencatat ciri-ciri klan hantu. Melihat pemandangan hari ini hanya merangsang ingatannya. Klan hantu. Kebanyakan praktisi yang lahir dan besar di Kunlun belum pernah mendengar hal ini, tetapi jelas sekali bahwa ini adalah sebuah anomali. Pantas saja dikatakan, semut manusia yang tercela. Invasi alien akan membawa malapetaka bagi umat manusia. Terlebih lagi, ras alien jenis ini berbeda dengan binatang totem dari keluarga totem tersebut. Bagaimanapun juga, binatang tersebut masih memiliki bentuk binatang, dan mereka adalah binatang yang telah dibudidayakan. Tapi lihat klan hantu ini, mereka aneh dan tidak nyaman untuk dilihat. Yang membuat semua orang semakin sedih dan marah adalah sisa-sisa sekte Wandu bekerja sebagai anjing untuk ras alien, dan mereka bahkan kehilangan martabat dasar umat manusia. Tentu saja, ini hanya ide yang mereka miliki karena mereka tidak bisa menerima invasi alien untuk sementara waktu. Segera setelah mereka melihat kengerian suku hantu, mereka akan menyadari bahwa menjadi anjing itu cukup baik. Selama nyawa anjing terselamatkan, martabat tidak menjadi masalah. Ekspresi Lu Yun serius. Hun Wuji memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia baru saja memisahkan seberkas kekuatan jiwa dan langsung membunuh beberapa monster tua di Naschen Soul Stage. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan lengan kiri mayat dewa. Tetapi, mata Lu Yun menjadi dingin, dan dia dengan tegas membentuk pedang panjang api spiritual, menebas kekuatan jiwa seperti kabut hitam. Dia ingat bahwa kepala jiwa Sage mengatakan bahwa api roh adalah musuh klan hantu. Terakhir kali di penjara jiwa naga, api itu memang memaksa Hun Wuji kembali. Cahaya terik meledak, segera menghilangkan banyak kabut di benak semua orang, dan mereka semua melihat ke arah pedang api spiritual. Benar saja, kabut hitam menghilang dengan cepat. Semua orang sangat gembira ketika mereka melihat ini, berpikir bahwa Lu Yun dapat menahan klan hantu, tetapi segera mereka mendengar dengusan dingin, Raja Tianzhen, saya menderita api spiritual dari Anda terakhir kali, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah tidak siap? Hun Wuji selalu memperhatikan Lu Yun, dan saat dia melepaskan api spiritual, dia menyerap kembali kekuatan jiwa yang berbeda ke dalam tubuhnya. Langsung, sosok itu meledak, dan titik cahaya putih di tangan kirinya menyala, jelas bersiap menggunakan kekuatan lengan kiri mayat itu. Lihat bagaimana aku menelan api spiritualmu, tulang-tulangnya, dan berubah menjadi bentuk lain. Tulang, berubah. Hun Wuji berteriak keras, dan lengan kirinya meledak, memperlihatkan lengan tebal yang bersinar dengan fluoresensi pucat. Seperti dahan pohon berumur 1000 tahun, ia berputar dan membengkak dengan hebat, lalu berubah menjadi mulut putih besar, menelannya dengan keras. Tidak baik, Lu Yun mengerutkan kening dan ingin menarik pedang api roh, tapi tiba-tiba kilatan cahaya muncul dan dia sengaja menundanya sejenak. Momen stagnasi inilah yang membuat Hun Wuji berhasil, dan mulut putih raksasa yang terbuat dari mayat berhasil menelan pedang api roh. Bip-bip, pedang api roh kecewa menjadi titik-titik api, menutupi lengan kiri mayat, terjalin dengan fluoresensi putih. Raja Tianzhen, saya telah menelan api spiritual Anda. Jika Anda memiliki cara lain,
gunakan saja dan biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan. Hun Wuji tertawa bangga, lalu melirik ke lengan kirinya yang menyusut dan melambaikannya dengan keras. Api roh itu melayang keluar dan berubah menjadi ular terbang. Jelas sekali, lengan kiri mayat tersebut telah menelan api spiritual Lu Yun dan mengubahnya menjadi senjata serangannya sendiri. Apa yang terjadi dengan lengan itu tadi? Semua orang benar-benar putus asa, terutama ketika kerangka tangan kiri besar itu muncul barusan, hati mereka sepertinya dihancurkan oleh aura menakutkan. Kekuatan jiwa yang aneh dan kuat. Lengan yang aneh dan kuat. Baik jiwa maupun raga hampir tak terkalahkan. Klan hantu ini sangat menakutkan. Semua orang sepertinya bisa mengerti mengapa orang-orang dari Sekte Wandu bersedia menjadi anjing untuk ras alien ini. Ketika lawan begitu kuat sehingga gabungan satu ras pun tidak dapat bersaing, satu-satunya cara untuk mencegah pemusnahan ras adalah dengan menjadi budak lawan. Pada saat ini, banyak orang yang bertanya-tanya dalam hati apakah mereka harus terus bertarung melawan monster ini. Bahkan para senior tua di tahap Nas Chen Sol terbunuh seketika, dan bahkan api spiritual yang kuat tidak dapat menekan lawannya. Jika mereka bertarung melawan monster seperti itu, bukankah mereka hanya akan memukul batu dengan telur? Putus asa, Raja Tianzhen, gunakan semua metodemu, aku menunggumu. Hun Wuji pernah menderita kerugian di tangan Lu Yun sebelumnya. Dia mengalami depresi selama beberapa waktu dan sepertinya ingin melampiaskan semuanya hari ini, jadi dia memberikan perhatian khusus pada Lu Yun. Maumu, Lu Yun menjawab, dan saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba melirik dari sudut matanya dan melihat sesosok tubuh cantik melompat keluar dari kerumunan, mengguncang bel pencarian jiwa dan bergegas menuju Hun Wuji. Tapi itu bukan sikap manis konyol Chu Yao. Hanya menambah kekacauan. Kembali, Lu Yun memarahinya melalui susunan pikiran. Chu Yao tertegun sejenak, tetapi dengan cepat menjawab tidak yakin melalui lingkaran pikiran, tidak apa-apa, kamu lupa bahwa saya memiliki bel pencarian jiwa, yang dapat menahan hal-hal ini. Saat dia berbicara, dia bergegas maju lagi. Jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, percaya atau tidak, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Teriak Lu Yun dengan wajah gelap. Meskipun aku masih tertahan, api rohaniku telah tertelan. Selama Hun Wuji menarik kembali tubuhnya ke lengan mayat, tidak ada gunanya bahkan jika Anda membawa 10.000 lonceng pencarian jiwa. Selain itu, apakah Anda bisa mendekat atau tidak adalah sebuah pertanyaan. Aku punya cara untuk menghadapinya. Patuh dan mundur ke tengah kerumunan, atau aku akan menghajarmu hingga berkeping-keping. Oh, Chu Yao menganggukkan kepalanya dengan sedih, menyembunyikan bel pencarian jiwa dan diam-diam mundur ke kerumunan. Untungnya, kerumunan itu begitu kacau sehingga Hun Wuji tidak memperhatikan Chu Yao. Dia hanya menatap Lu Yun dan mencibir, mengapa, setelah menyeduh begitu lama, kamu berencana melakukan gerakan khusus. Lu Yun kembali sadar dan berkata dengan bangga, klan hantu kecil, mengapa kamu harus takut? Mari kita lihat bagaimana kamu dapat menghalangi gerakanku. Kata-kata itu jatuh. Kekuatan jiwa yang menakutkan itu seperti semburan yang mengalir dari bendungan, mengalir deras menuju Hun Wuji. Kerumunan di sekitar mereka tidak dapat melihat kekuatan tak kasat mata ini, tetapi mereka dapat merasakannya, dan jiwa mereka bergetar lagi. Masa transformasi. Berbeda dari kekuatan jiwa seperti kabut hitam yang ditampilkan Hun Wuji barusan, inilah kekuatan jiwa Dewa Lu Yun yang sebenarnya. Pantas saja ia mampu mematahkan formasi dengan satu pedang, ternyata ia merupakan negara adidaya dalam tahap transformasi dewa. Pertarungan antara jiwa dan jiwa tampaknya benar-benar mungkin terjadi, dan harapan sekali lagi berkobar di hati setiap orang. Seperti yang diharapkan dari senior Zhang San dari Sekte Kaisar Pedang. Dan mereka yang mengetahui identitas Lu Yun, seperti Lu Qinghe, Mo Qingwan, mau tidak mau menutupi bibir merah mereka. Menjadi dewa, Lu Yun sebenarnya adalah dewa. Apa yang sedang terjadi? Tubuh Lu Qinghe yang montok dan halus bergetar berulang kali. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah menganggap tinggi Lu Yun, tetapi pada akhirnya, dia masih gagal untuk menyentuh kekuatan aslinya. Dia memang menantuku yang baik. Ledakan, kekuatan jiwa ilahi keluar. Metode serangan tak kasat mata berbasis jiwa semacam ini dapat sepenuhnya mengabaikan lengan mayat dewa dan secara langsung menargetkan kekuatan jiwa Hun Wuji untuk dicekik. Hun Wuji mengangkat alisnya sedikit, oh. Raja Tianzhen benar-benar memadatkan jiwa. Kamu benar-benar mengejutkanku setiap saat. Hun Wuji membedakan kekuatan jiwa, tapi langsung tercekik, tapi tidak cemas sama sekali, tapi berkata dengan menarik, coba saya lihat seberapa kuat jiwamu. Petik 2. Kata-kata itu jatuh. Beberapa kekuatan jiwa lagi ditembakkan, seperti tentakel hitam pekat, berputar-putar dan bergerak. Bum bum bum. Pertarungan antara jiwa dan kekuatan jiwa, dan aura yang bergetar, membuat semua orang di sekitar mereka sakit kepala, dan mereka mundur dengan panik. Haha, apakah ini levelnya? Ayo lagi. Hun Wuji mencibir, dan kekuatan jiwa yang lebih agung melonjak, keterampilan jiwanya berkembang, dan dia langsung berada di atas angin. Kekuatan jiwaku menggabungkan 4 raja jiwa termasuk Soul Elder Sein, Soul Stem, Soul Yuan, dan diriku sendiri.
Itu telah menembus ke level kuasi kaisar. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Wajah Hun Wuji penuh cibiran, dan kabut hitam mengepul. Wajah Lu Yun tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah dia telah meremehkan kekuatan-kekuatan jiwa Hun Wuji, dan buru-buru mengontraksikan kembali kekuatan jiwa. Namun saat ini, momentum Hun Wuji berubah drastis, dan ia berteriak dengan tegas, kamu sudah keluar dan masih ingin kembali. Patuh jadilah makananku dan telanlah untukku. Jiwa ilahi dan kekuatan jiwa keduanya merupakan metode serangan berbasis jiwa. Keduanya memiliki pendekatan yang serupa dan secara alami dapat saling melahap. Hun Wuji melahap 3 raja jiwa lainnya dari klan hantu, dan ambisinya telah berkembang. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk memberi makan dirinya sendiri. Haha, Raja Tianzhen, setelah kamu memberiku api roh, kamu datang untuk memberiku jiwa lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih. Hun Wuji tidak bisa menahan tawa. Lu Yun mengumpat dengan marah, terima kasih, Bu. Apakah kamu menjadi marah karena malu? Aku tidak menyangka kamu, Raja Tianyan, menjadi begitu tidak berkarakter. Kekuatan jiwa menyapu dan menelan jiwa Lu Yun dengan gila-gilaan, hanya menyisakan sumber jiwanya yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dan tubuhnya bisa bersembunyi di lengan kiri mayat kapan saja. Selama tidak menyentuh area api spiritual, tidak apa-apa. Dengan kata lain, Hun Wuji yakin dan bertekad untuk melahap jiwa Lu Yun. Tidak perlu melawan. Bahkan jika jiwamu ditarik ke dalam lautan jiwa, lalu kenapa? Aku cukup untuk menelan lautan jiwamu bersama-sama. Saat ini, Hun Wuji belum menyadari keseriusan masalah ini dan bersiap untuk menyerang lautan jiwa Lu Yun. Pikiran Lu Yun tergerak. Yang akan datang, aku menunggumu untuk menyerang lautan jiwaku. Ketergantungan terbesar Lu Yun bukanlah jiwanya sama sekali, tetapi manik darah pemurni jiwa yang mengambang di lautan jiwanya. Selama Hun Wuji berani menyerang lautan jiwanya, Lu Yun pasti akan mengendalikan manik-manik darah pemurni jiwa untuk memurnikannya. Pancing musuh lebih dalam, Lu Yun berpura-pura mempersembahkan api spiritual untuk menurunkan kewaspadaan Hun Wuji dan membuatnya berani menggunakan kekuatan jiwanya. Kemudian dia menggunakan jiwa dewa sebagai umpan untuk memikat Hun Wuji agar menyerang lautan jiwanya. Faktanya, Lu Yun dapat merasakan sejak awal bahwa kekuatan jiwanya tidak sebanding dengan Hun Wuji. Saya hanya bisa memikirkan trik ini. Jika semua kekuatan jiwa ini bisa dimurnikan, kekuatan jiwa Lu Yun akan meroket. Pada saat itu, meskipun tubuh lemah Hun Wuji bersembunyi di lengan mayat dewa, Lu Yun sangat yakin bahwa dia dapat menggunakan jiwa dewa untuk membunuhnya. Ini adalah rencana Lu Yun. Sejauh ini berhasil. Lu Yun telah melakukan semua persiapan, hanya menunggu untuk menangkap kura-kura di dalam guci. Ketika jiwa menyerang, dia berpura-pura dikalahkan dan mengambil inisiatif untuk menurunkan pertahanannya. Namun, pada saat paling kritis ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari lautan jiwa Lu Yun. Wuji Soul King, mundur. Anak ini memiliki senjata ajaib pemurnian jiwa. Ledakan. Kekuatan jiwa yang dibedakan oleh Hun Wuji hendak menyerang lautan jiwa Lu Yun. Ketika dia mendengar suara ini, ia segera mundur seperti gelombang pasang. Aku akan menidurimu, Paman. Lu Yun, yang selalu cukup cakap, akhirnya mau tidak mau meledak kali ini. Seperti dewa yang ganas, dia mengendalikan manik-manik darah pemurni jiwa untuk membunuh hantu di lautan jiwa. Hun dan Lah yang baru saja menyebarkan berita tersebut dengan bantuan celah di lautan jiwa. Sejak terakhir kali dia membawa Hun dan ke Laut Jiwa di klan Gu Perbatasan Selatan, Lu Yun tidak merawat orang ini. Saya pikir jika saya membiarkannya tetap hidup, itu mungkin berguna di masa depan, tetapi siapa yang tahu itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Hampir berhasil, namun pada akhirnya jatuh pada karakter sekecil itu, membuat semua usaha sebelumnya sia-sia. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak meledak? Kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Yun penuh amarah, dan dia akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan. Manik-manik darah pemurni jiwa langsung menghujani ratusan guntur misterius, menghancurkan tubuh Hun dan. Hahaha, Raja Tianzhen, kamu meremehkan tekad klan hantu kami untuk membangkitkan mayat dewa, dan melebih-lebihkan ketakutan kami akan kematian. Selama kami dapat membangkitkan mayat dewa, apa yang akan terjadi padaku jika aku mati? Bahkan sedetik sebelum dikoyak, Hun dan masih menyeringai lebar, tampak puas dengan mahakaryanya. Bentak, Xuan Lei benar-benar menghancurkan jiwa dan mengubahnya menjadi jejak kekuatan, yang menyatu ke dalam jiwa Lu Yun. Namun meski dengan kekuatan kecil ini, mustahil baginya untuk menjadi lawan Hun Wuji. Wajah Lu Yun sangat dingin. Hun Wuji telah menyusutkan seluruh kekuatan jiwanya, dan sepertinya dia selamat dari bencana. Karena setelah Hun dan meraung, Lu Yun berusaha mempertahankan Hun Wuji melalui manik-manik darah pemurni jiwa. Pada saat itu, Hun Wuji merasakan aura yang membuatnya panik. Senjata ajaib pemurni jiwa umat manusia benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Dari manakah Raja Kehancuran Surgawi ini berasal dari begitu banyak metode canggih? Hun Wuji sangat marah dan meraung, Raja Tianzhen, saya pikir Anda adalah orang baik, tetapi saya tidak berharap Anda sama hinanya dengan manusia lainnya. Karena Anda tidak mengikuti etika bela diri,
Jangan salahkan saya karena telah membantaimu, orang tercela, ras. Hun Wuji menghentakkan kakinya ke tanah, dan tanah bergetar hebat. Darah melonjak dan langsung meresap ke dalam tanah. Formasi tingkat ketiga yang disebutkan Lu Yun sebelumnya akhirnya muncul, itu adalah formasi pengorbanan darah yang sangat besar. Dan itu adalah formasi utama. Gerbang Gunung Lei Mingzong tiba-tiba meledak, dan jurang yang mengerikan tergambar di tanah. Dan di bawah jurang itu, ada jantung besar yang tertidur. Setelah menyerap cukup banyak darah, jantungnya mulai berdetak kencang. Berdebar, 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 setiap detak jantung sepertinya cocok dengan denyut nadi bumi, dan seluruh wilayah Kunlun tampak gemetar saat ini. Apa itu? Apa itu? Bagaimana bisa ada hati sebesar itu terkubur di bawah Lei Mingzong? Semua orang merasa ngeri, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang terjadi selanjutnya. Saat hati mereka bangkit kembali, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang dari segala arah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa semuanya adalah tulang putih. Ada yang datang dari laut dalam, menimbulkan gelombang besar, dan ada pula yang datang dari dasar pegunungan. Saat mereka bergegas keluar, mereka langsung mengebor lubang ke langit di gunung besar itu. Saat ini, Kunlun sepertinya sedang terbalik. Dan ketika tulang-tulang putih itu berkumpul di sekitar jantung, secara otomatis mereka membentuk perlindungan yang kuat, dan kemudian mulai disatukan dengan cepat. Raja Tianzhen, apakah kamu terkejut? Hun Wuji mencibir dengan dingin, dan tubuhnya tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Tubuhnya dan seluruh kekuatan jiwanya terkondensasi ke dalam lengan kirinya, dan jatuh ke dalam jurang, menyatu dengan tulang lainnya.